wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma lima shawaba jannat zala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barik wa sallim amma ba'du. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani. Amin. Wal manhiyu utawi perkara kang den cegah utawa den larang ala qismaini iku ana rong dum-duman. Nahyi hadrin yaiku larangan kang mengko panyegah utawi haram, wa nahyi karahatin lan larangan kang mengko sengit utawi makruh. Wal fardhu utawi kang aran fardhu iku ala nau'aini ing atase rong werna. Fardhu ainin yaiku fardhu ain, wa huwa utawi fardhu ain iku ma perkara wajib kang wajib apa nema ala kulli syakhsin ing atase saben-saben awak-awakan siji. Bi ainihi kelawan kahanane syakhs. Wa fardhi kifayatin lan fardhu kifayah. Bahwa tai fardhu kifayah ma yaiku perkara idza qoma kang arekalane jumeneng bihi kelawan ma sapa al ba'du sebagiane mukallaf sakoto mongko gugur apa al ismu dosa anil bakina saking pira-pira wong kekerine. Faityanu al ma'muri mongko utawi nekani perkara kang den perintah wa tarkul manhi lan ninggal perkara kang den cegah huwa yaiku al imanu iman alladzi ya iman bi kang iku tetep ing dalem alladzi yaiku iman sa'adatul ibadi kabejane pira-pira kawula. Nah, ini melanjutkan tentang kemarin bahwa kalau kemarin itu ada yang fardu dan ada yang sunnah, itu yang diperintahkan oleh Allah itu ada yang fardu dan ada yang sunnah. Allah itu fardu, kita itu sunnah. Allah itu fardu, kita itu nafil gitu. Nah, kemudian yang terlarang itu ada kalanya haram, ada kalanya makruh gitu. Nah, fardu itu ada dua, fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain yang setiap orang itu wajib melakukannya. Sedangkan fardu kifayah itu jika salah satu melakukan fardu kifayah tersebut maka sudah gugur kewajiban kepada orang lain. Jadi ketika ada satu fardu kifayah nggak ada yang melakukan fardu tersebut maka semuanya dosa. Tapi jika ada satu saja yang melakukan maka itu sudah gugur kewajibannya kepada orang lain. Nah, di sini beliau melanjutkan bahwa orang yang melaksanakan segala macam perintah, menjauhi segala macam larangan itu ya yang disebut keimanan yang yang menjadi pokok daripada kebahagiaan atau keselamatan atau keuntungan seorang hamba. Wal jami'at utawi perkara kang ngumpulake lil khairi maring kebagusan kullihi ya sekabehane al khair iku ayan wiyah yaktine niat sopone wong fi jami'i ma ing dalam sekabehane perkara ya'maluhu kang ngamal sopone wong ing ma wa yatrukuhu lan ninggal sopone wong ing ma kurbatan krana kurbatan utawa ing marek kurbatan krana marek ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala bidzalikal amali kelawan amal tersebut wa tarki dan ninggal tersebut wa in fatatsu lan lamun pot ing wong an-niyatu niat fatahu mongko pot ing wong mau al khairu kaapian kulluhu yo sekabehane fa farkun atau fafuriko ya
Fafarkun mongko beda atau fafuriko mongko den bedaake baina tarikin dalam antane wong kang ninggal biniyatul kurbati kelawan niat ngeparek ilallah maring Allah wa tarikin lan wong kang ninggal bi ghairi hadhihi niyati kelawan tanpa niat iki kama kaya padane tafrik fil amali ing dalem amal. Nah, beliau menjelaskan bahwa eh pokok daripada segala kebaikan itu kalau semuanya itu didasarkan dengan niat. Baik, nah tadi kan ada perintah, ada larangan. Semuanya itu tergantung niatnya. Kamu melakukan sebuah perintah tanpa niat, maka nggak ada pahalanya. Kamu meninggalkan sesuatu nggak ada niat, maka nggak ada pahalanya. Gitu. Dia akan apa namanya? Dia akan tertinggal tertinggal dalam kebaikan kan begitu. Makanya kalau kita melakukan sesuatu, maka dasarilah dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pun juga kalau kita meninggalkan sesuatu, maka itu juga akan diberikan pahala oleh Allah sebagai jalan mendekat kepada Allah kalau dengan niat meninggalkan tersebut sebagai rasa kita sebagai jalan sebagai apa namanya niatnya kita itu mentaati perintah Allah untuk meninggalkan hal tersebut. Makanya ya benar kata Gus Baha itu kalau kita bahwa apa namanya nggak apa-apa tidur gitu daripada melek mengkhawatirkan tadi lah ya tidurnya itu kalau bisa kalau kita niat tidur itu di samping untuk mengistirahatkan badan agar nanti kuat ibadah niatkan juga untuk meninggalkan maksiat-maksiat dan begitu jadinya tidur kita tergolong mendekatkan diri kepada Allah mana ada ibadah di zaman sekarang yang kok ibadahnya tidur ya di bulan puasa ya fal fardu mongko utawi fardu minal imani saking iman min amalin rupane amal wa tarkin melakukan wa tarkin dan meninggalkan bid'un wa sab'una bid'un punjul atau wilangan antarane telu sampai songo wa sab'una ya 70 wa ghairul fardi utawi liyane fardu minal mandubati nyatane saking pira-pira perkara kang den sunahake wal makruhat lan pira-pira perkara kang den makruhake layan hasiru ora kahitung. Nah, kan tadi kalau kita melaksanakan segala macam perintah Allah yang fardu itu bukan fardu kifayah ini yang fardu ain, maka iman kita lah nanti yang akan menjadi penyelamat bagi kita, menjadi kebahagiaan kita. Nah, yang fardu dari iman gitu. Yang fardu yang dari yang wajib dalam iman itu ada berapa? Masa iman-iman aja kan begitu. Iya rukun iman itu ada 6 gitu. Tapi iman-iman yang lain yang dapat memperkuat iman kita, mempertebal iman kita itu ada di sini 70 lebih. 70 lebih itu ada di ini. Kalau di sini disebutkan 70 78. 78 atau 76 gitu. Jadi 70 lebih lah intinya. Ada 70 lebih cabang keimanan yang mana apa namanya ketika kita melakukan eh, kita amalkan keimanan itu maka iman kita tebal, iman kita kuat, iman kita apa namanya sempurna gitu. Sedangkan selain yang fardu itu banyak, yang sunnah maupun yang makruh itu juga juga banyak lebih banyak gitu lah. Sedangkan yang menurut beliau ini bahwa cabang keimanan itu ada 70 10 lebih. Al awalu utawi kang kawitan. Yang pertama apa sih cabang iman itu? Al imanu yaiku iman billahi kelawan Allah wa sifati lan pira-pira sifati Allah wa hudusima lan anyar tekane perkara dunahu saliyane Allah gitu. Jadi di sini yang pertama adalah iman kepada Allah dan iman bahwa Allah itu punya sifat dan selain Allah itu baru. Selain Allah itu baru. Jadi nggak usah risau kalau kita yakin Allah itu kan tadi fardu. Yang lain itu nafil, yang lain itu sunnah. Jadi kalau kalau berubah-ubah ya itu sifat baru gitu. Kita punya murid tiba-tiba yang tadinya rajin tiba-tiba males. Kita punya apa namanya keluarga yang tadinya soleh menjadi toleh menjadi nggak baik. Itu udah biasa itu semuanya adalah apa nah, sebagai bentuk bahwa selain Allah itu semuanya baru. Jadi berubah-berubah. Itu makanya santai aja kalau kita bergantung kepada Allah maka sikap kita tidak akan berubah. Kalau kita bergantung kepada selain Allah maka yang selain Allah itu malah gampang.
Allah Ta'ala maka Allah mongko utawi Allah Ta'ala la yufhamu ora den pahami ilahan sebagai hale dadi sesembahan illa min haitsu asma'uhu kecuali saking arah-arah yaiku pira-pira asmane Gusti Allah al husna kang bagus la min haitsu innahu ora saking arah-arah sak temene Allah ma'riyun den supaya ake den sepekake an hadhil asma'i saking pira-pira jeneng al husna kang bagus. Fala buddha mongko ora kena ora min tauhidi ainihi ta'ala saking nyucikake zate Allah Ta'ala wa kasrati asma'ihi barang sertane akeh pira-pira asmane Allah Ta'ala. Bil majmu'i lan kelawan gemblengane huwa utai Gusti Allah iku al ilahu sesembahan al ma'budu yaiku zat kang den sembah bihakin kelawan hak al mustaghni kang sumugih angkul lima siwahu saking sekabehane perkara siwahu saliyane ma'bud al muftakiru kang butuh ilaihi maring Gusti Allah kulluma segala sesuatu sekabehane barang ada kang saliyane Allah. Jadi kita itu bisa tahu, kita bisa mentauhidkan Allah, kita bisa meyakini bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang itu ya dari nama-nama Allah gitu. Dari nama-nama Allah gitu. Maka kita wajib mentauhidkan Allah itu disertai dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah begitu. Nah, secara garis besar, secara global itu gimana? Bahwa Allah itu adalah Tuhan yang wajib disembah. Tuh, yang pertama adalah Tuhan yang wajib disembah. Kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, gitu. Yang dimana Allah tidak membutuhkan siapapun, tapi siapapun butuh Allah, gitu. Allah adalah Tuhan yang wajib disembah. Allah tidak butuh siapapun dan siapapun pasti butuh Allah. Jadi begitu kesimpulannya kalau kita meyakini iman kepada Allah, yaitu dengan mengimani sifat-sifat Allah dan bahwa selain Allah itu baru. Wasani utawi kang kaping pindho al imanu yaiku iman bimalaikatihi kelawan pira-pira malaikat Allah. Aktsaruhum fis samawati aktsaruhum utawi luwih akeh malaikat fis samawati iku ing dalem pira-pira langit wa hum utawi malaikat la ya'suna ora duraka sapane malaikat Allah ing Allah ma ing perkara amarhum kang wis perintah sapane Allah ing malaikat wa yaf'aluna lan ngakoni sapane malaikat ma ing perkara yuk maruna kang den perintah sapane malaikat ing ma. Cabang iman kedua bahwa kita beriman adanya malaikat. Malaikat itu paling banyak itu ada di langit gitu. Siapa itu malaikat? Malaikat adalah orang yang tidak pernah melanggar segala macam yang Allah perintahkan kepada mereka dan melakukan segala yang. Jadi malaikat itu selalu melakukan apa yang diperintah, tidak pernah melanggar apa yang diperintah. Wasalisu utawi kaping telu al imanu yaiku iman bi kutubihi kelawan kitab-kitab Allah allati yaiku kitab unzilat kang den turunake opone kitab ala anbiya'ihi ing atase pira-pira nabine Allah. Minha iku ing atase kitab suhufu Ibrahim utawi pira-pira lembarane Nabi Ibrahim wa Musa lan Nabi Musa alaihi wassalam alaihi ma iku muga-muga iku ing atase tetep ing atase Nabi Ibrahim lan Nabi Musa assalamu alaikum. Cabang iman ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Yang mana kitab itu diturunkan kepada para nabi-nabi Allah. Nah kemarin di kitab Uqudul Jain itu bahwa Allah itu punya kitab sebanyak 104. 104 itu kurang lebih intinya. Nah, kemudian ada yang diturunkan lembaran kepada Nabi Syith 60, lalu kemudian kepada Nabi Ibrahim 30, jadi 90, lalu 10 kepada Nabi Musa,
sebelum menerima Taurat, lalu kemudian Nabi Musa menerima Taurat, Nabi Daud menerima Zabur, lalu Nabi Isa dapat Injil, dan akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan Al-Quran. Warabi utawi kang kaping papat el imanu yaiku iman birusulihi kelawan pira-pira utusane Allah. Alladzina yaiku wong akeh ursilu kang den utus sapa ne alladzina ila umamihim maring pira-pira umate alladzin. Wa bima lan kelawan perkara jaat kang teka bihi kelawan gawa mah ar-rusulu pira-pira utusan min indillahi saking ngersane Allah taala minal awamiri nyatane saking pira-pira perintah wal manahi lan pira-pira cegahan wal ahkam lan pira-pira hukum. Dan cabang iman yang keempat yaitu iman kepada para rasul Allah. Ya, iman kepada para rasul Allah yang diutus untuk umatnya. Kalau dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya umat-umat tertentu. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW untuk umat seluruhnya dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Tidak hanya iman kepada para rasul saja bahwa mereka adalah para nabi, tapi beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala berupa perintah, larangan dan hukum. Wa khamisu al-imanu bil qadari, insyaallah kita lanjutkan di selanjutnya. Nah, semoga bermanfaat semua. Kita yakin pertama tadi kita beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu tidak pernah berubah, maka gantungkan semuanya kita kepada Allah yang tidak pernah berubah. Jangan pernah kita menggantungkan sesuatu kepada selain Allah, yang mana selain Allah itu pasti akan berubah-ubah karena mereka itu baru. Lalu kemudian iman kepada malaikat Allah yang paling banyak ada di langit. Lalu kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, lalu kemudian iman kepada para nabi dan rasul. Untuk alam soal semoga bermanfaat. Silahkan share semuanya, maka kita menjadi orang yang bermanfaat. Bila itu saya subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.